Hello everyone, introduce myself. My name is Fia Zahra Rahmadita, NPM 2341111. I am from Management Class 23C. Here I will present material about data category. Okay, understanding data categorization. Data categorizing is a statistical process used to summarize and describe the characteristic of data by emphasizing the central value of a dataset. This technique aims to provide a general overview of the central position or tendency of the data, thereby facilitating analysis and decision making. Yang dimana pengertian pemusatan data itu adalah proses statistik yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik data dengan menekankan nilai-nilai sentral dari suatu kumpulan data. Teknik ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang posisi atau kecenderungan pusat dari data tersebut, sehingga memudahkan analisis dan pengambilan keputusan. Okay, next, the function of data centralization include number 1, summarizing data, converting large and complex data sets into simple, easier to understand information. Number 2, trend identification, makes it easier to identify patterns or trends in data. Number 3, comparison, allow comparison between groups or variables in a clear and systematic way. Number 4, basic for advanced analysis. Provide a basic for further statistical analysis such as hypothesis testing or regression analysis. Yang dimana fungsi dari pemusatan data itu ada 4. Yang pertama, merangkum data, mengubah kumpulan data yang besar dan kompleks menjadi informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, identifikasi tren, memudahkan dalam mengidentifikasi pola atau tren dalam data. Yang ketiga ada perbandingan, memungkinkan perbandingan antara kelompok atau variabel dengan cara yang jelas dan sistematis. Yang keempat ada basic untuk analisis lanjutan, yang dimana ini menyediakan dasar untuk analisis statistik lebih lanjut seperti pengujian hipotesis atau analisis regresi. Okay, next, purpose of data centralization. Data categorizing serves various important purposes in statistical analysis. One is to determine central value that represent a data set, such as mean, median, and mode, which provide a general idea of the position of the data. In addition, data centralization function to summarize information from large and complex data sets into simple and easier to understand, making analysis easier. Another goal is to facilitate comparison between two or more groups or variables. Data centralization also aids decision-making by providing relevant information, as well as enabling the identification of trends and patterns that may not be visible without centralization. Additionally, data categorizing provides a basis for further statistical analysis, such as hypothesis testing or regression analysis, and help measure the quality and consistency of the data by identifying potential outliers. Lastly, data categorizing provides insight into the distribution of the data,
whether it is systematical switch or has outlets which may influence the interpretation of the result. Yang dimana tujuan pemusatan data itu, pemusatan data memiliki berbagai tujuan penting dalam analisis statistik. Salah satunya adalah untuk menentukan nilai sentral yang mewakili kumpulan data, seperti rata-rata, median, dan modus, yang memberikan gambaran umum tentang posisi data. Selain itu, pemusatan data berfungsi untuk merangkum informasi dari kumpulan data yang besar dan kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami, sehingga memudahkan analisis. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan perbandingan antara dua atau lebih kelompok atau variabel yang memungkinkan identifikasi perbedaan dan kesamaan. Pemusatan data juga membantu pengambilan keputusan dengan memberikan informasi relevan serta memungkinkan identifikasi tren dan pola yang mungkin tidak terlihat tanpa pemusatan. Selain itu, pemusatan data menyediakan dasar untuk analisis statistik lebih lanjut seperti pengujian hipotesis dan analisis regresi, dan membantu mengukur kualitas serta konsistensi data dengan mengidentifikasi potensi outlier. Terakhir, pemusatan data memberikan wawasan tentang distribusi data, apakah sistematis, miring, atau memiliki outlier yang dapat mempengaruhi interpretasi hasil. Okay, next, data centering size. Number 1, mean. Definition: the mean of average is a measure of data centering that is calculated by adding up all the value in a dataset and dividing by the number of value. The mean provides a general idea of the central value but can be influenced by outliers. Yang dimana pengertian mean ini, mean itu merupakan rata-rata, adalah ukuran pemusatan data yang dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam suatu kumpulan data dan kemudian membaginya dengan jumlah nilai tersebut. Mean memberikan gambaran umum tentang nilai sentral, tetapi dapat dipengaruhi oleh outlier atau nilai ekstrim. Mode. Definition: the mode is the value the average most often in a dataset. A dataset can have on mode unimodal, the more than one mode, or no mode at all if all value appear with the same frequency. The mode is useful especially for categorical data. Yang dimana modus ini adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Kumpulan data bisa memiliki suatu modus, lebih dari satu modus, atau tidak ada modus sama sekali jika semua nilai muncul dengan frekuensi yang sama. Modus berguna terutama untuk data kategorikal. Definition of median. Median is the middle value in a ordered dataset. If the number of data is odd, the median is the value that's less in the middle. If the number of data is even, the median is the average of the two middle value. The median is more resistant to outliers than the mean, so it is often used for asymmetric data. Yang dimana pengertian median itu adalah nilai tengah dalam suatu kumpulan data yang diurutkan. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai yang terletak di tengah. Jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Median lebih tahan terhadap outlier dibanding mean, sehingga sering digunakan untuk data yang tidak simetris. Okay, thank you so much for watching. Bye-bye.